Tufail dilahirkan di Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah, yaitu pada masa dinasti Muwahhidin. Nama lengkapnya ialah Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail. Beliau seorang ilmuwan besar yang mempunyai banyak keahlian seperti filsafat, matematika, kosmologi, kedokteran, dan sastra. Karir Ibnu Tufail pertamanya yaitu sebagai dokter praktik di Granada. Setelah dirasa terkenal karena sebagai dokter, kemudian ia diangkat menjadi sekretaris gubernur. Ibnu Tufail juga menjabat sebagai sekretaris pribadi gubernur Kuta dan Tangier pada tahun 1154 Masehi atau 549 Hijriah. Dan selanjutnya, Ibu Tufail menjabat sebagai dokter pemerintah, tetapi bukan hanya itu, beliau juga menjabat sebagai qadhi. Menurut ahli filsafat mengatakan bahwa Ibnu Tufail selain menulis roman filsafat Hayyan Ibnu Yaqzan, ia juga pernah menulis tesis tentang ilmu kedokteran. Tetapi karya-karyanya tidak sampai kepada kita, sehingga dapat dikatakan bahwa roman filsafat Hayyan Ibnu Yaqzan adalah satu-satunya karya Ibnu Tufail yang pernah ada. Pada tahun 581 Hijriah atau 1185 Masehi, Ibnu Tufail kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di Marrakesh sebagai bentuk penghormatan Sultan kepada Ibnu Tufail. Beliau sendiri yang turun dalam upacara pemakamannya, dan karyanya Hayyan Ibnu Yaqzan itu dipandang sebagai sebuah karya sastra prosa terbesar yang pernah ada di abad pertengahan. Baik, saya Malia Masida NIM 3520069 akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni pada pemikiran Ibnu Tufail. Pemikiran Ibnu Tufail yaitu terdiri dari 5. Yang pertama ada dari pemikiran fisika, yang kedua metafisika, yang ketiga manusia, dan yang keempat ada filsafat, agama, serta yang terakhir ada Haidism. Yang pertama yakni ada fisika, bahwa alam ini merupakan coding dan baru, yakni dalam kurun waktu yang sama, dan coding itu diciptakan karena adanya Allah sejak zaman azali. Yang kedua yakni ada metafisika. Metafisika menurut Ibnu Tufail dalam pemikirannya ini menjadikan gerak alam itu sebagai dalil adanya Allah SWT. Pemikiran ini merupakan sesuatu yang bergerak, itu tidak mungkin bergerak dengan sendirinya tanpa adanya penggerak yang berada dari luar dalam maupun berbeda dengan penggerak tersebut, yakni Allah SWT. Yang ketiga yakni ada manusia. Manusia menurut pandangan Ibnu Tufail merupakan makhluk yang tertinggi yang terdiri dari adanya 2 unsur, yakni jiwa dan badan. Yang keempat ada filsafat dan agama. Pandangan Ibnu Tufail mengenai adanya filsafat dan agama itu adanya melalui kekuatan akal dari pemikiran filsuf, dan bisa mengetahuinya itu dari adanya kekuatan yang berada pada luar alam dan berbeda dengan luar alam lainnya, merupakan itu sumber dari segala sesuatunya. Dan yang terakhir ada Hayyan bin Yaqzan. Tujuan dari risalah ini itu untuk menyelaraskan antara filsafat dan agamanya itu agar mempunyai penyesuaian antara akal dengan pikiran sesuai dengan syariatnya. Roman filsafat Hayyan bin Yaqzan dan makna simboliknya. Ibnu Tufail merupakan filosof muslim yang berasal dari Spanyol. Meskipun ia seorang tokoh terkenal, tetapi ia tidak seperti kebanyakan tokoh lain yang memiliki banyak karya. Akan tetapi ada satu karangan dari Ibnu Tufail yang sampai pada kita, yaitu Hayyan Ibnu Yaqzan. Karya ini merupakan intisari dari pemikiran-pemikiran Ibnu Tufail. Hayyan bin Yaqzan bermakna yang hidup, putra yang bangun.
Hai bin Yaksan merupakan tokoh utama dalam karya Ibnu Tufail tersebut. Dalam kisah Hai bin Yaksan, ia memaparkan pandangan filsafatnya tentang alam semesta, Tuhan, agama, moral, manusia, dan wataknya, budaya masyarakat formal, serta adanya keserasian antara agama dan filsafat. Ibnu Tufail juga mencoba untuk membuktikan tentang kebenaran tesis kesatuan kebijaksanaan rasional. Dalam roman Hai bin Yaksan terdapat 3 poin penting yang terkandung di dalamnya, antara lain: yang pertama, Ibnu Tufail ingin memaparkan bahwa akal merupakan potensi besar yang dimiliki oleh manusia. Menurut Ibnu Tufail, akal tersebut menunjukkan dan mengantarkan diri seseorang pada kebenaran mutlak tentang Sang Pencipta atau Tuhan. Yang kedua, Ibnu Tufail mempunyai pendapat bahwa kebangkitan hanya dialami oleh jiwa manusia saja. Artinya Ibnu Tufail mengingkari terhadap adanya kebangkitan jasmani atau jasad. Kemudian yang ketiga, yaitu Ibnu Tufail berpendapat bahwa dunia ini bermula atau qadim, artinya kemawujudan alami ini tidak diawali dengan ketidakmawujudan. Dalam kontras dia di sini akan menjelaskan tentang poin titik temu antara filsafat dan tasawuf dalam roman filsafat. Menurut Ibnu Tufail, filsafat memiliki tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan melalui jalan yang berhubungan dengan akal faal, melalui akal atau pikiran. Untuk memperoleh kebahagiaan itu ada setidaknya 3 jalan. Pertama, jalan dari tasawuf batini yang dibela oleh Al-Ghazali. Kedua, yaitu jalan pemikiran serta perenungan yang dijangkau oleh Al-Farabi dengan murid-muridnya. Kemudian akan diperjelaskan oleh Ibnu Tufail. Hubungan antara kedua tersebut, Al-Farabi menyimpulkan bahwa Ibnu Tufail berusaha dengan caranya dalam memecahkan perkara yang menyibukkan para filsuf Islam, yaitu perkara hubungan atau disebut juga dengan hubungan manusia dengan akal faal dan juga dengan Allah. Cara Al-Ghazali dengan berdasarkan rasa sufi tidak menjadikannya tertarik. Ia lebih mengutamakan cara dari Ibnu Dajjal. Ia mengikuti cara tersebut dan juga ikut serta dalam menjelaskan perkembangan pikiran si penyendiri atau al-mutawwili serta pengaruhnya. Perdebatan dua model pemikiran besar Islam membuat Ibnu Tufail merasa tengah dalam perdebatan antar filsafat, proses pencarian kebenaran dan wahyu. Al-Ghazali dan Tahafut al-Falasafiyahnya memicu perdebatan tersebut untuk menentang Ibnu Sina dan Al-Farabi yang ajarannya berfokus pada ajaran Aristoteliannya. Ibnu Tufail mencoba untuk menambahkan perbedaan tersebut. Ibnu Tufail mengatakan bahwa keduanya tidak jauh berbeda dalam urusan atau pandangannya mengenai kebenaran yang sama, eksternal maupun internal.